Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bersama Cikgu Emma, di video pembelajaran jarak jauh ini kita akan belajar tentang suhu dan perubahannya. Baik anak-anak ibu, silakan buka buku IPA di bab 4 tentang suhu dan perubahannya. Es dikatakan bersuhu rendah, api dikatakan bersuhu panas. Badan panas saat aku demam. Suhu adalah ukuran derajat panas atau dinginnya suatu benda. Bagaimana mengetahui suhu benda? Indra perasa dapat merasakan panas dingin. Namun, apakah indra perasa merupakan pengukur panas atau dingin yang handal? Mari kita lakukan percobaan berikut ini. Siapkan 3 buah ember atau bejana yang masing-masing diisi air hangat, air biasa, dan air es. Letakkan ketiga ember tersebut di lantai atau meja. Celupkan tangan kananmu di ember berisi air hangat dan tangan kirimu di ember yang berisi air es. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Setelah beberapa saat, segera celupkan kedua tanganmu ke ember yang berisi air biasa. Rasakan tingkat panas air itu pada tanganmu. Dari percobaan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa indra perasa memang dapat merasakan tingkat panas benda. Indra perasa bukan pengukur tingkat panas yang andal. Benda yang tingkat panasnya sama dirasakan berbeda oleh tangan kanan dan kiri. Suhu benda yang diukur dengan indra perasa menghasilkan ukuran suhu kualitatif yang tidak dapat dipakai sebagai acuan. Suhu harus diukur secara kuantitatif dengan alat ukur suhu yang disebut termometer. Termometer yang digunakan adalah termometer zat cair. Termometer ini mempunyai bagian-bagian pipa kapiler, skala suhu. Saat suhu meningkat, permukaan zat cair akan naik atau memuai dan sebaliknya. Di tanda merah ini adalah reservoir. Zat cair pengisi termometer adalah alkohol dan raksa. Kelebihan alkohol untuk pengisi termometer bisa diberi warna merah atau biru. Rentang suhunya tergantung jenis alkohol yang digunakan. Contohnya, toluen, titik bekunya negatif 90 derajat Celcius, titik didihnya 100 derajat Celcius. Yang kedua, etil alkohol, titik bekunya negatif 110 derajat Celcius dan titik didihnya 100 derajat Celcius. Kelebihan raksa membeku pada suhu negatif 38 derajat Celcius dan mendidih pada suhu lebih kurang 350 derajat Celcius. Kelemahan raksa sangat beracun, berbahaya ketika termometer pecah. Jenis-jenis termometer zat cair. Termometer laboratorium. Bentuknya panjang dengan skala dari negatif 10 derajat Celcius sampai 110 derajat Celcius menggunakan raksa atau alkohol seperti ditunjukkan pada gambar 4.3. Termometer suhu badan. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu badan manusia yang ditulis antara 35 derajat Celcius dan 42 derajat Celcius. Ditunjukkan pada gambar 4.4. Termometer bimetal. Termometer bimetal digunakan untuk mengukur suhu oven kompor, termostat, pemanggang, dan circuit breaker. Termometer kristal. Termometer kristal cair yaitu kristal yang dapat berubah warna jika suhunya berubah. Kristal ini dikemas dalam plastik tipis dan digunakan untuk mengukur suhu tubuh, akuarium, dan sebagainya. Skala termometer. Termometer memiliki 4 skala, Celcius, Raymond, Fahrenheit, dan Kelvin. Sedangkan skala menurut Sistem Internasional SI yaitu Kelvin. Skala Kelvin menggunakan 0 mutlak pada suhu 0 Kelvin sehingga tidak ada energi panas yang dimiliki benda tersebut. Skala termometer memiliki perbedaan yaitu pada titik tetap bawah dan titik tetap atas. Perbedaan skala tersebut menghasilkan perbandingan yaitu Celcius banding Raymond banding Fahrenheit banding Kelvin sama dengan 100 dibanding 80 dibanding 180 dibanding 100.
Angka perbandingan tersebut diambil dari rentang angka titik tetap bawah dengan titik tetap atas. Angka tersebut sama-sama kita bagi 20. Sehingga menghasilkan perbandingan Celsius banding Raymond banding Fahrenheit banding Kelvin sama dengan 5:4:9:4. Dengan memperhatikan titik tetap bawah dibandingkan mulai dari 0 semua, perbandingan suhunya yaitu TC banding TR banding TF kurang 32 banding TK kurang 273 sama dengan 5:4:9:5. Kenapa TF kurang 32? Karena pada termometer Fahrenheit titik bawahnya bernilai 32. Sedangkan pada termometer Kelvin titik bawahnya bernilai 273. Sehingga ada penetapan skala pada termometer yang menggunakan rumus sebagai berikut. Perbandingan TC dan TR, di mana kita akan menggunakan rumus segi 4. Yang berderet dikali, yang sebaris kita bagi. Jika ditanya TC, maka TC kita tutup 5:4 dikali TR. Jika ditanya TR, TR ditutup 4/5 dikali TC. Perbandingan TC dengan TF adalah jika ditanya TC maka 5/9 kali TF kurang 32. Jika ditanya TF maka 9/5 dikali TR ditambah 32. Begitu juga dengan rumus-rumus yang lain. Untuk TC ke TK, jika ditanya TK maka TC tambah 273. Jika ditanya TC maka TK kurang 273. Contoh soal, diketahui suhu Fahrenheit sama dengan 158 derajat Fahrenheit. Ditanya berapakah suhu Raymond? TR banding 4 sama dengan TF kurang 32 banding 9. TR karena TF-nya 158 kita masukkan kurang 32 bagi 9, maka 158 kurang 32 sama dengan 126 bagi 9 kali 4 sama dengan 14 kali 4 56 derajat Raymond. Diketahui T Fahrenheit sama dengan 77 derajat Fahrenheit. Ditanya T derajat Celcius berapa? Maka kita rumuskan T derajat Celcius banding 5 sama dengan TF kurang 32 banding 9. Kita masukkan rumus TF 77 kurang 32 banding 9 kali 5. Dapat 77 kurang 32 dapat 45 dibagi 9 dapat 5 dikali 5 sama dengan 25 derajat Celcius. Baiklah anak-anak ibu semuanya, sampai di sini video pembelajaran kita. Untuk tugasnya silakan kerjakan latihan yang ini dan jangan lupa kumpulkan di MS Team pada saluran tugas di latihan suhu dan perubahannya. Tetap semangat anak-anak ibu semuanya untuk belajar di rumah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.